Pagi, Pak. Kembali, selamat pagi. Pagi, Pak. Masih bersama saya, Pelajaran Sejarah Indonesia. Judulnya adalah Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan. Kita sudah arti masyarakat udah ngerti lah. Masyarakat adalah begini katamu. Nah, pengertian masyarakat itu luas, bukan sempit. Jadi kalau ada orang berkata ini, oh benar, nggak salah. Jadi perbedaan itu jangan kita jadikan perdebatan. Kita berdebat pun tak elok, ya kan? Sama juga manusia itu kan mempunyai hak, ya, berhak mengeluarkan pendapat, ya kan? Semua punya hak kita itu. Jadi siapapun mengeluarkan pendapat itu tolong dihargai dan dihormati. Maka kita nilai seseorang itu jangan satu sisi aja. Meskipun dia itu pernah jelek sama kita, jahat sama, setidaknya pernah berbuat baik. Makanya pepatah mengatakan kata-kata yang lain itu mungkin di TV atau punya saya sendiri. 1000 kali kau mengkhianati, aku tetap mencintaimu. 1000 kali kau menghindari, aku tetap menantimu, katanya. Kan? Yang kita ingat itu apa? Kebaikannya. Walaupun sekali dia itu mencintai kita, 1000 kali mengkhianati kita, yang kita ingat adalah kebaikannya. Supaya kita itu nggak sakit hati selamanya. Jangan kau ingat masa lalu, karena masa lalu itu adalah masa yang paling jauh. Ingatlah masa depan. Masa depan itu adalah udah di depan kita. Nah. Kalau berbicara sakit hati, ya saya duluan sakit hati, bukan kau gitu loh. Kau belum dicetak, aku udah sakit hati duluan gitu loh. Dibuat terluka seseorang gitu. Tapi ya udah gitu. Kita jadikan cambuk pengalaman yang paling berharga. Masyarakat desa dan kota. Ada definisi arti istilah-istilah. Arti istilah. Kalau di Jawa itu di sini ada. Kampung itu di mana? Di Aceh, ya kan. Huta itu di mana? Batak, daerah Batak. Nah, bahasanya kan sudah berbeda. Indonesia hebat. Indonesia itu kuaya. Saking kuayanya, puluhnya berapa? Lah, lelet. 13.000 pulau. Kalau udah 13.000 pulau, di dalam pulau itu pasti dihuni aneka ragam suku bangsa. Setiap suku berbeda bahasa. Berapa bahasanya? 250. Iya, lebih kurang 250 bahasa. Nah, kalaupun ada bahasa di sini desa, bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian lain lagi istilah deso, bahasa Jawa. Makanya desa itu memang di Jawa. Deso katanya. Deso. Nah, deso, memang wong deso katruk katanya. Nah, itu nggak jadi permasalahan. Yang penting kan kita punya tujuan yang sama. Bihinika tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, namun tujuan bersatu jua. Anak-anak di sini kan beda-beda nih pakaiannya. Nah. Ada bajunya baju orange, ada warna baju merah, ada warna pingu, ya kan? Ada warna putih, ada hijau, ada kaos semua. Tapi tujuannya apa, nak? Sama untuk menggapai suatu sini kau apa nih? Jadi kalau kita tujuannya di sini sama ya ngapain kita membeda-bedakan? Jangan lahir menjadikan suatu perbedaan. Ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Kita itu sama. Sama. Jadi kalau kita dibeda-bedakan sakit hati enggak? Pastilah gitu. Kadang-kadang kan kita berteman itu, nggak kelasku kok ya katanya, nggak levelku katanya. Sombongnya anak muda ya kan. Iyalah, kita makannya keju katanya. Kau apa makannya? Singkong katanya. Itu nggak suatu perbedaan. Orang kita sama-sama satu bangsa, satu nusa. Yang tujuannya untuk menggapai suatu persatuan dan kesatuan. Itu tadi ada kalimat istilah desa. Bahasa Indonesia, deso. Bahasa Jawa.
Makanya bahasa di Jawa sama bahasa di Sumatera itu jelas beda. Meskipun di sana itu bahasa Indonesia dipakai banyak, cuman tertatah dengan rapi. Nggak mau kasar-kasar. Nah, kalaupun dipanggil ada absen di sana, Putri, dalam Bu Guru. Katanya, apa artinya saya Bu Guru? Kok di sana? Di sini kan, Rido, ada Pak. Menyunggai. Kenapa? Sudah terbiasa di Pulau Sumatera. Nah, bahasanya apalagi kita ini udah campur baur ini. Dalam satu lokal ini ada berapa suku, Nak? 3. Ada berapa suku, Nak? 3 Jawa. Ada 2 ya? Ada Jawa, ada Batak. Kalaupun ada satu lagi Nias mungkin ada ya kan suku Nias. Tapi tuh enggak masalah gitu loh. Tak ada suatu permasalahan. Nah, bule pun ada ya, Nak ya. Bule dari apa ya? Bule kesasar dari apa namanya? Semedis apa dari Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat masyarakat pedesaan itu adalah masyarakat yang berada di suatu wilayah desa. Ini kalau di kampung itu ada katakan kau tinggal di desa mana? Nah, umpamanya desa Padang Maninjo. Dusunnya dusun berapa katanya. Nah, itu pakai dusun. Nah, kalau di kota itu apa? Gang ya, Nak ya. Nah, Gang Amal, Gang Neraka, Gang Sulu. Nah, apalagi Nak? Berbagai hal. Apa tujuannya? Supaya orang dapat mencari kita, mudah mencarinya. Kalau di dusun 2, Simpang Purworejo, umpamanya. Dusun 4. Nah, ini masih desa. Desa itu kan mungkin kalau kita katakan penduduknya masih wow, masih segar-segar. Tanamannya juga masih segar-segar, udaranya juga. Kenapa? Tidak membaur namanya penduduk yang begitu padat. Nah, itu tadi desa. Kemudian desa itu wilayah suatu tempat. Makanya dikatakan masyarakat adalah sekelompok manusia yang berdomisili di suatu wilayah, bertempat tinggal, sehingga mereka itu membentuk suatu organisasi. Kemudian yang kedua di sini ada dusun. Nah, dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan suatu lingkungan kerja pemerintahan di desa. Makanya ada aparat desa. Ya, ruang lingkup desa itu akan memberikan suasana warni, pernok, warna dan warno. Artinya apa warna? Macam-macam. Manusia itu hidup di desa itu kan macam-macam bentuknya itu. Contohnya adalah pekerjaannya, ya kan, profesinya apa? Ada dikatakan pemulung sampah, kemudian petani, kemudian kuli bangunan, masih banyak lagi. Nah, karena manusia itu dituntut untuk beraktivitas atau bekerja. Untuk apa itu bekerja? Untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari. Ada sandang, ada papan, ada pangan. 3 hal ini adalah kebutuhan yang paling utama. Harus diprioritaskan. Nomor 1. Tidak boleh tidak. Wajib. Mutlak kok. Nah, dalam suatu kehidupan tidak boleh tidak. Sandang, pakaian. Bagaimana pula kita tak menyandang pakaian? Wow. Naik rek, supirnya tak berbaju tak bercelana, penumpangnya pun begitu ya kan? Gurumu juga tak berbaju tak bercelana, muridnya tak bercelana. Aneh kayak itu enggak, karena sudah menjadi kebiasaan adat istiadat. Nggak ada orang lucunya gitu, nggak ada ya, Nak ya. Nah, ini tadi. Jadi dalam kehidupan manusia, sandang ini merupakan salah satu kebutuhan. Kemudian papan, tempat Tinggal. Apa sih tujuan tempat tinggal itu? Apa manfaatnya sih? Ayo. Apa manfaat tempat tinggal, Nak? Banyak. Tempat berlindung, memadu kasih dan Sayang. kepada keluarga, Keluarga. memberikan kehangatan. Coba kita tinggal di pohon kayak gini. Kayak mana? Tak hangat. Tak sehangat cinta kamu kan begitu. Iya. Jadi dalam kehidupan kemudian ada apa lagi, Nak?
Bukan paku nah. Makanya paku. Pangan, maka makanan. Bagaimana pula kalau kita nggak ngasup, nggak makan?